Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Baik, anak-anak. Pada pertemuan ketiga hari ini, kita akan membahas topik di dalam Kapita Selecta, yaitu Internet of Things dan bagaimana dampaknya terhadap supply chain management. Nah, sebelum kelompok 2 melakukan presentasi, saya akan memberikan pengantar dulu tentang IoT dikaitkan dengan supply chain management. Baik, sudah terlihat ya anak-anak ininya, screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, kita mulai. Topik hari ini adalah di Internet of Things atau dikatakan small thing. Ini adalah suatu hal yang sangat dekat dengan kita. Artinya sehari-hari kita menggunakan teknologi ini dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Nah, sebenarnya apa itu Internet of Things dan bagaimana nanti dampak dari Internet of Things ini terhadap aktivitas supply chain management. Mari kita lihat statementnya begini dulu, bahwa saat ini estimate the number of the web connected device will reach 25 billion by 2020. Di tahun 2020 ini diestimasi ada 20 miliar device yang terkoneksi satu sama lainnya. Ya, tentu sekali bagaimana dia bisa terkoneksi. Kita lihat ini ada gambar di sebelahnya. Terkoneksinya menggunakan jaringan. Nah, jaringannya ini jaringan apa yang bisa mengkoneksikan satu sama lainnya ini? Menggunakan jaringan apa? Siapa yang tahu? Menggunakan jaringan apa? Nih, kan network ya. Benda-benda. Network. Ya, networknya menggunakan jaringan apa? Di dalam networknya itu ada apa? Dalam jaringannya itu yang bisa menghubungkan satu sama lainnya. Apa darahnya yang menghubungkan kok bisa dia terhubungkan satu dengan lain? Seperti lain, Pak. Di networknya itu ada apa? Ada. Ini sekarang kan kita kan terhubung satu sama lain. Internet. Ada internet. Internet. Ada internet. Ya. Iya, Pak. Judulnya nih Internet of Things. Nah, 2/3 of this device, 2/3 dari device, ini device. Device itu apa? Ya, seperti handphone, anak-anak punya semua itu ya. Laptop, apalagi? Handphone, laptop. Kemudian apa lagi? Tablet. Tablet. Pak. Terus apa lagi? Notebook. Terus apa lagi? Komputer. Ya, apa lagi? PS, ya, apa lagi? Jadi yang anak-anak baru sampaikan itu baru satu sisi, yaitu yang dikaitkan kalau di sini itu ya smart infrastrukturnya itu ini, yang paling atas ini. Nih, lihat nih kursor saya ini. Padahal ada yang lain-lainnya yang bisa terhubungi, yaitu security, surveillance, yang mengamankan kegiatan ini ya. Ada transportasi, jadi peralatan transportasi itu bisa terhubungkan dengan IoT. Kemudian macam-macam komponen-komponen yang lainnya ini, termasuk komponen di dalam industri. Jadi permesinan robot dan sebagainya di dalam industri bisa terkendalikan. Retail, ya. Kemudian healthcare, peralatan kesehatan. Kemudian consumer and home, artinya TV,
kemudian kulkas, kemudian tempat tidur, mesin cuci, gitu ya, mungkin ke depan kompor dan sebagainya. Ini semua terhubungkan satu yang sama dengan yang lainnya. Nah, 2/3 of this device will be embedded RFID sensor. Jadi waktu kita membahas supply chain management itu ada RFID, radio frequency identification sensor. Sehingga dengan demikian ini bisa dengan mudah membaca benda-benda ini, ya. The majority of which will be flowing up and down the global supply chain. Nah, barang-barang ini nanti kaitan dengan supply chain management akan dipergunakan di dalam rantai pasok. Nah, sebenarnya apa itu IoT? Ada yang tahu nggak? Fadil. Fadil tahu apa itu IoT? Fadil? Fadil? Benda-benda yang disambungin internet, Pak. Nah, sambung internet. Sri Rezeki. Apa IoT, Sri? Dela apa Dela? Yang dimaksud IoT. Setelah itu Hiban ya. Coba Hiban. Dela dan Hiban. Dela dulu. Apa yang dimaksud dengan IoT? Enggak kedengaran, masih di mute itu. Hiban siap-siap, Hiban. Ya, Pak. Apa yang maksud dengan IoT? Maaf Pak, bisa ulangi Yang sekali lagi? gunakan jaringan internet, Pak. Menggunakan jaringan internet. Dela, apa yang dimaksud dengan IoT? Untuk Nasri, menggunakan jaringan internet Pak. yang menggunakan jaringan internet. Nasri, apa yang dimaksud dengan IoT? Koneksi internet yang dapat bertukar dengan benda lainnya, Pak. Koneksi internet yang dapat bertukar dengan benda lain. Heni, kemudian Putri, ya. Ya, Pak. Apa Heni? Iya, Pak. Saya, Pak. Ya. Kalau menurut saya, Pak, IoT itu, kalau menurut saya, Pak, ya. IoT itu adalah suatu objek yang digunakan, yang dia mempunyai kemampuan, Pak, untuk mentransfer data lewat jaringan, Pak. Jadi tidak dibutuhkan interaksi antara manusia dengan perangkat komputer, Pak. Iya, bagus. Putri sekarang. Setelah Putri, Yuki ya. Sama seperti jawabannya Heni, Pak, IoT itu mungkin sebuah konsep yang dimana objek itu dapat bertukar data, saling mentransfer data tanpa adanya interaksi dari satu manusia ke manusia yang lain atau dari komputer satu ke komputer lain seperti jaringan internet, Pak. Iya. Bagus jawabannya ya. Nah, Yuki bisa nggak? Yuki, setelah itu Rizal ya. Nah. IoT menurut saya itu koneksi internet untuk mentransfer data yang tanpa harus menggunakan itu, Pak. Tanpa ada interaksi manusia, Pak. Interaksi manusia. Oke. Rizal Asifa. Mas Rizal. Kalau menurut saya sendiri, Pak. Sendiri apa berdua? Sendiri atau Pak? Sendiri, oke. Udah. Gimana Rizal? Kalau menurut saya, itu Pak, sebuah teknologi apa? ataupun sebuah konsep yang dipakai dalam perangkat yang nantinya dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Satu dengan lainnya ya. Jadi ada perangkatnya ya. Ini Rizal di mana ini? Di kosan atau di rumah? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Di mana, Mas? Rumahnya, Mas? Saya di Grobogan, Pak, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Oke. Ada hujan di sana? Ada, Pak. Tapi udah mulai jarang lagi. Udah jarang. Ya. Oke, bagus ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut dulu ya. Jadi sudah saya dapat tanggapan dari beberapa adik-adik mahasiswa tentang apa yang dimaksud dengan IoT. Bagus tanggapannya. Nah, definisi yang lain, IoT is a computing concept. Computing, perhitungan atau komputer lah. That describe a future, menggambarkan, jadi konsep computing masa depan atau konsep jaringan komputer masa depan. Where, di mana every physical object, setiap
objek fisik. Apa objek fisik yang tadi kita sebutkan kan? Ada smart infrastructure, security, transportasi, yang lainnya, industri, retail, healthcare, consumer. Itu kita sebut sebagai things atau benda-benda lah. Ini kan things. Kita lihat nih judulnya The Internet of Things. Things atau benda-benda tadi will be connected to the internet. Terhubungkan satu sama lainnya dengan internet. Jadi benda-benda ini terhubungkan dengan internet and be able to identify themselves to other device. Bisa mengidentifikasi perangkat itu sendiri dan juga perangkat yang lain sehingga dia bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana dia berkomunikasi? Karena dia terhubungkan dengan internet. Karena itu judulnya Internet of Things. Internet untuk benda-benda semua. Jadi benda-benda ini terhubungkan satu sama lainnya. Oke ya. Why is the game changing trend? Nah, ini kita kan sedang bicara tentang tren di dalam supply chain. Mengapa IoT menjadi tren di dalam supply chain? Nah, mengapa menjadi tren dalam supply chain? Ini alasan yang paling penting itu. Supply chain visibility. Apa itu visibility? Siapa yang tahu? Agnes tahu nggak visibility apa? Visibility maksudnya. Di mute dulu. Di unmute dulu. Unmute dulu, Agnes. Ya. Halo, iya Pak. Visibility maksudnya apa, Agnes? Supply chain visibility. Visibility itu apa namanya? Kayak apa ya Pak? Bentar Pak, bentar. Oke. Tadi saya cari. Di dalam kita belajar supply chain, ada satu topik di mana IT merupakan driver in supply chain management. Nah, IT ini salah satu fungsinya di dalam supply chain itu is a visibility. Nah, as we know, supply chain is true from the upstream until downstream. Yeah, many company relation in the network in the supply chain. Yeah, we want to know the visibility from the upstream until the downstream. Itu maksudnya. Kan, Agnes? Jadi kalau kita lihat supply chain itu kan terbentang dari hulu sampai hilir. Ada banyak perusahaan kan yang terlibat di situ. Nah, dalam konsep supply chain itu kan kita ingin mengintegrasikan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Menggunakan IT. Artinya dengan IT kita bisa visibility, bisa melihat dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana cara melihatnya? Kalau seperti ini kan bisa melihat secara langsung ya. Ini berkat apa? Berkat IoT ini. Berkat IoT. Nah, yang lainnya menggunakan konsep RFID, koneksi data antara satu dengan yang lainnya, sehingga anak-anak juga kalau belanja di e-commerce kan bisa melihat kan perjalanan barangnya, bisa melihat nggak? Bisa di-track nggak perjalanan barangnya? Bisa ya? Bisa, Pak. Itu namanya visibility. Bisa, Pak. Visibility itu namanya. Jadi ini sangat penting dalam supply chain kita bisa melakukan track atau visibility semua transaksi dari hulu sampai ke hilir berkat dari IoT. Jadi IoT ini merevolusi dari supply chain sehingga kita bisa melihat transaksi dari hulu ke hilir pergerakannya ya secara real time. Yang lainnya adalah production line intelligence. Production line intelligence ini artinya kalau make ya dalam hal production-nya, produksinya atau manufacture-nya itu sekarang kalau anak-anak buka di YouTube bagaimana sistem produksi yang sudah semakin canggih, mempunyai kemampuan kepintaran buatan yang bisa memproduksi secara bagus, gitu, secara baik ya, kemampuan intelligence ditanamkan dalam sistem produksinya. Kemudian theft reduction, ini adalah mengurangi ya pencurian atau kehilangan barang. Ya, dengan adanya visibility ini bisa di-trace barang-barang itu di mana. Nah, apalagi kalau dia ditanamkan RFID ya, dengan ditanamkan RFID di barang tersebut. Contohnya misalkan binatang-binatang ternak, sapi itu ditanamkan RFID.
supaya kalau ada orang yang mencuri sapi itu bisa ketahuan, bisa dilacak di mana sapinya. Ya, handphone anak-anak juga kalau hilang bisa dicari lagi ya, bisa di-trace itu posisinya di mana ya. Nah, begitu. Itu visibility. Oke. Kita lanjutkan. Sedikit lagi ya pengantarnya. Ini penjelasan lebih lanjut atau gambar dari gambar yang tadinya. Internet of Everything atau IoT ini terconnected dengan mana saja jaringannya, dengan people, orang-orang, dengan proses, delivering the right information, the right person, at the right time. Nah, jadi dengan IoT ini kita bisa apa? Ini ada right information, right person atau mesin, and right time. Ini yang penting. Kemudian things-nya yang tadi gambarnya itu tadi. Ada banyak things, benda-benda tadi yang ditunjukkan di gambar pertama ya. Physical device, objek, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang penting di dalam things dan proses ini mengalir namanya data dan information yang tujuannya untuk apa di sini? For decision making. Jadi IoT tujuan akhirnya kita ketahui visibility-nya dan sebagainya itu dalam rangka untuk decision making, pembuatan keputusan. Nah, itu yang paling penting buatan keputusan. Baik. Ini factory the future dan sekarang sudah mulai diterapkan lah. Itu ya mulai diterapkan juga. Predictive machine analytic, mesinnya bisa melakukan intelligent ya, pinter. Melakukan prediksi sendiri tentang berapa jumlah produksi sebagainya. Ini kalau operator tuh menggunakan augmented reality dalam mengerjakan barang itu, lihat nih pakai kacamata augmented reality ya. Kemudian IoT sensor for supply chain management, artinya bisa memantau berapa jumlah yang akan diproduksi, akan dikirim kemana dan sebagainya. Kemudian di sini adanya cobots. Siapa yang tahu kepanjangan cobots? Cobots. Tahu nggak cobot? Rizal tahu? Cobot apa Rizal? Nggak tahu, Pak. Kolaborasi robot. Kolaboratif robot. Robot yang berkolaborasi. Jadi bukan manusia. Kalau dulu manusia yang kolaborasi satu sama lain di pabrik ya. Sekarang robot satu sama lain dia kerjasama. Satu kerjasama. Coba nanti buka ya. Buka di YouTube itu ada produksi misalkan ini. Produksi mobil Mercy atau mobil Lamborghini atau mobil-mobil yang canggih-canggih di mana pabriknya itu robotnya itu cobot sudah berkolaborasi. Dia satu megang ini, satu ngelas, terus nanti dia saling berkolaborasi antara satu yang lain dalam membuat satu part atau benda-benda ya gitu. Computer vision, kemudian masuk lagi blockchain, semua transaksi-transaksi itu nanti akan terekam dan dimasukkan ke jaringan blockchain di seluruh dunia. Kemudian di sini ada unmanned truck. Unmanned truck. Apa unmanned truck? Ini man tapi un. Jadi tidak ada manusia di dalam truk itu. Jadi truknya bagaimana? Jalan sendiri ini. Unmanned truck ya. Nah, sekarang kan sudah diuji coba itu unmanned truck. Ya, itu semuanya pakai apa? Pakai IoT. Baik, kita lanjut anak-anak sekalian. Setelah kita bahas tentang factory of the future, mari kita lihat, ini sebuah contoh saja. Sebuah contoh untuk menunjukkan bagaimana aplikasi IoT di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah smart refrigerator. Nah, apakah anak-anak punya enggak ini? Refrigerator yang smart. Itu refrigeratornya atau kulkasnya bisa dikendalikan lewat handphone. Bagaimana bisa mengendalikan? Jadi kulkas bisa berkomunikasi dengan handphone kita. Nah, apa yang dikomunikasikannya? Kalau kulkas mengkomunikasikan apa, Sri, kepada kita? Misalkan Sri lagi ada di kantor atau di tempat lain. Nah, Sri sudah punya rumah lah ini ya, punya rumah sendiri, kemudian punya kulkas. Terus kulkasnya ngubungin Sri itu. Apa yang dihubungi, yang diinfokannya? Kira-kira diinfokan ke Sri apa kira-kira? Mungkin kesegaran, misalnya buahnya gitu, Pak. Buahnya. Terus apa lagi? Bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas tersebut.
Itu kalau kita belajar di logistik namanya apa itu istilahnya? Buah-buahan yang ada di dalam kulkas, makanan yang ada dalam kulkas itu apa namanya istilahnya? Status Persediaan. Persediaannya, Pak. persediaan atau Persediaan. inventorinya. Dia ngelaporkan itu. Dia bilang, Mbak Sri, ini telur tinggal 1. Apelnya sudah habis. Sayur kolnya juga sudah habis. Ikannya sudah habis. Nah, tolong segera dibeli. Nah, begitu ya. Jadi Mbak Sri, dia langsung begini. Oke, beli aja kulkas. Nah, kulkas langsung pesan ke Gojek. Dia pesan ke Gojek, nanti Gojeknya ngantar ke rumah. Langsung dia masuk. Nah, itu jadi smart refrigerator itu. Ya, begitu. Mau nggak punya yang smart refrigerator begitu, Mbak Sri? Mau? Mau, Pak. Mau, begitu. Ya, oke. Ini Fadil ketawa-ketawa dia. Ya itu refrigeratornya seperti itu nanti ke depan, Fadil. Nah, sekarang yang ini untuk Fadil. Nah, ini untuk Fadil ini. Fadil mau nggak punya smart bed? Tempat tidur yang smart. Sudah punya belum di rumah, Fadil? Tempat tidur pintar buat apa, Pak? Ini dia. 1, kita lihat nih lingkaran-lingkarannya ini. Pintar ya, Pak? 1, ya, bisa mijit. Ini lihat nih, ada gambar ini. Kalau itu nggak apa-apa, Pak. Mantap. Tempat tidurnya bisa mijit. Kemudian tentu sekali anti kalau di rambut kan ada ketombe, kalau di situ ada kutu busuk, gitu, anti kutu busuk, anti kuman dan sebagainya ya. Kemudian mengontrol temperaturnya. Kalau lagi dingin gitu ini, misalkan lagi dingin bisa, misalkan hujan lebat dingin, tempat tidurnya bisa nganget dia gitu, sesuai dengan temperatur yang diinginkan kan, ngangetin sendiri gitu. Kemudian selalu membersihkan. Kemudian bisa ngebangunin pagi-pagi. Kalau Fadil biasanya bangun jam 7, pingin bangun jam 5, itu dia pagi-pagi jam 5. Mas Fadil, ayo sholat subuh, bangun. Dia bilang begitu. Itu jadi bisa mijit gitu ya. Kemudian Kasurnya bisa berdiri sendiri nggak, Pak? Nah, suhunya bisa diatur. Ini kan dia bisa mengatur suhu juga ya, monitor suhu. Macam-macam lah bisa dikontrol sini. Tadi bisa mijit, bisa sebagainya begitu ya. Pingin nggak Fadil punya tempat tidur begitu? Pingin? Pengen lah, Pak. Pengen. Nanti ya. Nanti beli kalau sudah kerja. Kalau Mas Fadil nanti sudah jadi manajer freight forwarding. Amin dah, Pak. Mantap. Beli ini tempat tidurnya namanya Baluga. Sudah dijual. Smart Interactive Bed. Smart Interactive Bed. Ini pakai IoT. Begitu. Ya. Jadi Mas Fadil sudah mau tidur, tinggal pencet handphonenya, tempat tidur siap-siap nih, saya sudah mau tidur. Dia nyiapin kondisi apa itu namanya, temperatur tempat tidurnya, musik, mungkin ada alunan musik. Kalau Mas Fadil senang musik apa? Burung. Bunyi burung. Nanti metal, Pak, metal. Oh, metal. Oh, nggak bisa tidur nanti kalau metal. Nggak bisa tidur, ini untuk tidur. Tidur nanti bunyi burung. Burung kakak tua misalkan gitu kan. Bunyi menina bobokkan. Terus bisa juga gini. Fadil, dengerin dulu Fadil. Jadi kalau Fadil suka dongeng nggak? Suka dongeng nggak? Fadil. Suka, Pak. Nanti tempat tidurnya bisa mendongengin. Buaya dengan kancil. Buaya dengan kancil. Buayanya Fadil. Begitu ya. Itu buaya, cerita buaya dengan kancil, cerita yang lainnya didongengin sampai Fadil tertidur. Nah, itulah smart bed. Ya. Itu pakai IoT ya, Fadil ya. Oke. Nah, yang aplikasi di dalam supply chain adalah smart warehouse. Karena sekalian warehouse-nya sudah smart. Setiap barang diambil dari rak begitu ya. Sistemnya langsung mengukur berapa produktivitasnya, order accuracy-nya berapa, posisi barang di mana dan sebagainya ya. Bisa mengikuti cycle counting. Kemudian karena dia sudah embedded menggunakan RFID. Jadi bisa mengukur kinerja gudang. Jadi ada dashboard-nya nanti ya, dashboard kinerja produktivitasnya, order accuracy, apa itu namanya, total cost-nya, kemudian lower transportation, jadi transportasinya, ongkos transportasi. Nah, ini nanti bisa dilihat juga di
apa itu namanya ya, di YouTube yang warehouse yang menggunakan RFID. Nanti bisa dilihat sendiri. Warehouse menggunakan RFID yang terhubungan dengan IoT, dia bisa memonitor semua aktivitas di gudang. Oke. Nah, bagian terakhir ini adalah dia men-trace seluruh aktivitas supply chain, itu jadi aktivitas apa? Tracking, monitoring, dan analitik dalam supply chain, mulai dari pabrik sampai ke customer, berhubungan juga dengan supplier. Di tracking real time, lokasinya, real time kondisi status barang, real time exception, alert, delay, dan kondisi macam-macam diinformasikan secara real time. Nah, anak-anak, jadi begitu nih pengantar dari saya mengenai IoT. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kelompok kedua untuk menjelaskan tentang how impact IoT in supply chain management. Begitu ya. Nah, mangga silakan siap-siap. Tadi siapa ini? Kelompoknya tadi Agnes ya. Agnes, Pak. Nah, silakan Agnes, sharing filenya silakan. Bagi-bagi dengan teman-temannya ya, silakan. Teman-temannya silakan disiapkan, nanti ada yang mau didiskusikan. Silakan, Mbak Agnes. Saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Agnes Verena Hutahayan dan rekan saya Nurul Aini. Di sini kami akan mencoba membahas tentang internet itu apa. Jadi the Internet of Things. Oke, kita mulai saja. Di sini ada pengertian dari internet. What is internet? Internet is a global computer network providing a variety of information and communication facilities consisting of interconnect network using standardized communication protocol. Jadi internet itu jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung satu sama lain. Jadi jaringan internet itu dapat diakses oleh semua orang, dapat diakses publik yang akan mengirimkan data menggunakan sesuai standarnya. Jadi protokol internet atau IP yang disebut IP dan informasi yang tersebar di internet itu dapat diakses melalui jaringan seperti World Wide Web atau WWW, baik dalam bentuk teks, foto, video, ataupun media lainnya. Selanjutnya itu pengertian teknologi. Teknologi is about taking action to meet a human need rather than merely understanding the workings of the natural world, which is the goal science. Jadi teknologi digunakan sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Maaf. Jadi selanjutnya ada what is the impact of technology on logistic and supply chain management. Jadi apa sih dampak dari teknologi itu sendiri untuk kemajuan dari logistik dan supply rantai pasok itu sendiri. Oke. Jadi dampak dari si teknologi itu kalau dari yang kami baca dan manajemen rapat untuk meningkatkan daya saing pada setiap rantai pasok dengan meningkatkan efektivitas dan keefisiensian keseluruhan sistem logistiknya. Jadi hal ini dikarenakan logistik tidak hanya mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pergerakan fisik barang saja, tetapi logistik itu kan juga berkaitan atau memperhatikan sistem pengolahannya, baik hubungan antar dengan pemasok ataupun dengan pelanggannya sendiri. Karena bagaimanapun sistem manajemen dari kegiatan logistik pada dasarnya kan harus melihat kepuasan dari si pelanggan. Karena kan tujuan utama dari perusahaan kan pasti untuk kepuasan pelanggannya.
Lalu kegiatan logistik, lalu melihat kepuasan pelanggan itu melalui integritas dan koordinasi antar setiap pemasok, antar setiap karyawan ataupun orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teknologi apa aja sih yang digunakan dalam kegiatan logistik pada rantai pasok. Nah, ini kami mengambil 3 contoh, 3 bagian teknologi yang digunakan pada kemajuan logistik dan supply chain management. Yang ada pertama ini ada automatic identification technology, yaitu teknologi identifikasi otomatis atau auto ID, lalu ada informasi teknologi atau teknologi informasi, lalu ada communication technology atau teknologi komunikasi. Selanjutnya automatic identification technology. Apa sih automatic identification technology itu? Yaitu the term used to describe the direct entry of data or information in the computer system, programmable logic in controller or any microprocessor controlled device without operating a keyboard. Jadi identifikasi otomatis atau ID otomatis adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan langsung data atau informasi dalam sistem komputer, pengontrolan yang dapat diprogramkan atau perangkat apapun yang dikendalikan mikroprosesor tanpa mengoperasikan keyboard, contohnya seperti barcode, RFID atau voice recognition. Yang pertama akan kita bahas yaitu barcoding. Barcoding is a sequence of parallel lines of different thickness with spaces in between. These bars are nothing but the item of information in the codified form which can be read with the help of scanner. Jadi kode batang itu urutan garis sejajar dengan ketebalan berbeda dengan spasi di antaranya yang digunakan untuk yang di dalam barcode itu memuat informasi seperti country code, manufacturer name, product detail, date of manufacture, material content. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih keuntungan dari barcoding. Yang pertama itu kemudahan dalam identifikasi item inventaris selama penyimpanan, pengambilan, penjemputan, dan inspeksi dan pengiriman. Yang kedua, mengurangi dokumen dan waktu pemrosesan terdepan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas sistem logistik melalui kecepatan, akurasi, dan keunggulan. Selanjutnya, dampak dari barcoding, yaitu yang pertama, procurement operation. Maksudnya, suku cadang dan komponen yang dibawa dari pemasok diberi kode batang yang berisi informasi. Informasi dalam kode batang membantu dalam mengidentifikasi dan melacak komponen. Dan yang kedua, processing. Selama pemrosesan pesanan, kode batang akan membantu dalam menjaga identifikasi barang berdasarkan tanggal masuk ke gudang atau ke toko. Ini akan memudahkan penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman material dalam sistem manajemen. Yang ketiga, production operation. Maksudnya selama proses produksi, identifikasi barang dalam proses dan barang jadi menjadi lebih mudah karena kode batang. Berbagai pemandaian di berbagai tahap produksi dapat dengan mudah dilacak. Dan yang terakhir, dampak dari barcode yaitu distribution operation, yaitu selama distribusi, barcode membantu mengidentifikasi dan melacak transit barang ke pelanggan. Mas, ini apa lagi, Mas? Yang kedua itu ada RFID. RFID adalah teknologi identifikasi dan pengambilan data otomatis. Sistem berbasis RFID memungkinkan untuk membaca tanpa kontak dan efektif dalam produksi dan lingkungan yang tidak bersahabat lainnya, di mana kode batang tidak dapat bertahan. RFID digunakan sebagai alternatif dari barcode untuk mengkomunikasikan data inventaris ke pembaca
melalui gelombang radio. RFID secara nirkabel bertukar informasi antara objek yang diberi tag dan pembaca. Selanjutnya, keuntungan dari RFID. Yang pertama, lebih banyak data yang bisa ditampung. Yang kedua, ukurannya sangat kecil sehingga mudah dipasang di mana-mana. Yang ketiga, bentuk dan desain yang fleksibel. Yang keempat, pembacaan informasi yang sangat mudah. Dan yang kelima, kecepatan dan dalam membaca data. Selanjutnya yaitu impact dari RFID. Yang pertama, RFID membantu eksportir India ke pengecer global seperti Walmart mendapatkan visibilitas yang lebih baik tentang pergerakan barang dalam rantai pasok dan dengan demikian menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan produsen untuk mengolah tingkat inventaris dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan sistem distribusi yang kompleks untuk operasi pertahanan. Yang keempat, meningkatkan operasi pelacakan dan distribusi yang kompleks dari layanan. Dan yang kelima, meningkatkan operasi pelacakan, logistik, dan perencanaan transportasi umum negara bagian agensi. Oke, selanjutnya ada jadi selanjutnya ini ada communication technology yang kedua atau teknologi komunikasi. The communication either oral or written has a very crucial role in business success. The following are the few emerging communication technologies which are enablers to superior customer service, leading to competitive through the speed and accuracy in communication. Jadi si komunikasi ini baik lisan ataupun tulisan memiliki peran yang sangat penting atau krusial dalam kesuksesan sebuah bisnis. Berikut ini adalah beberapa teknologi komunikasi yang muncul yang memungkinkan layanan pelanggan yang membuat unggul yang mengarah pada daya saing melalui kecepatan atau akurasi komunikasi. Yang pertama itu ada Electronic Data Interchange atau EID. EID technology is used for transfer of business document from one computer to other computer. With EDI, the business document such invoice, electronic from one organization to another. Jadi si teknologi EDI ini digunakan itu untuk mentransfer, mengirimkan dokumen bisnis dari satu ke lain. Jadi dengan EID ini dokumen bisnis seperti faktur, cek, invoice terkirim secara elektronik dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Jadi EID ini adalah inovasi tanpa transfer dokumen atau transaksi tidak akan sendiri. Jadi pesan yang oleh EID tahu secara manual, kita harus mengetik sendiri. Sedangkan data benefit atau manfaat dari menggunakan teknologi EDI ini pada logistik dan manajemen rantai pasok. Yang pertama itu ada transaksinya lebih cepat atau transfer dokumen dengan waktu yang nyata dalam rantai pasok lebih cepat. Yang kedua itu ada teknik pembuatannya itu just in time atau dapat diadopsi. Lalu ada pengurangan biaya transaksi karena operasinya itu kan tanpa menggunakan kertas, jadi lebih menghemat biaya atau pengeluaran dari suatu perusahaan tersebut. Lalu ada pengurangan waktu siklus pesanan dan inventaris yang akan membantu meningkatkan daya saing pelanggannya. Lalu ada yang terakhir itu ada meningkatkan hubungan perdagangan perusahaan antara pihak dalam rantai pasok dan menciptakan hambatan bagi pesaingnya. Jadi maksudnya itu meningkatkan perdagangan berarti pemasukan untuk perusahaan dan menciptakan hambatan yaitu lebih jadi si EDI ini bisa membantu perusahaan untuk bisa bersaing dengan
dengan pesaingnya. Lalu ada Very Small Aperture Terminal atau FSAT. FSAT is a small station that receive and transmit data with the help of satellite. Jadi si FSAT ini stesen kecil yang menerima data dan menghantarkannya dengan bantuan satelit. Jadi ia dapat menghantar 2 jenis data ke satelit di orbit bumi. Isyaratnya sempit dan isyarat jalur lebar. Jadi ada 2 orbit yang dilaluinya, itu isyarat sempit dan isyarat jalur lebar. Jadi si FSAT itu memungkinkan komunikasi antara pengemudi, pengirim, dan penerima barangnya. Interaksi waktu yang nyata membuat atau mendapatkan informasi terkini tentang lokasi truk dan posisi si pengiriman barang tersebut. Lalu ada yang ketiga, ada Geographical Position System atau GPS, sistem penentu geografis. Si GPS ini sistem yang lebih akurat yang digunakan untuk pembangunan negara di mana kendaraan itu dapat dilacak secara akurat dengan bantuan geostationary satellite ke akurasi 1 meter atau lebih dalam dalam jalur lintang atau bujur. Jadi begitupun posisi kendaraannya diketahui, kita atau perusahaan bisa mentransmisikan ke pengirim atau penerima melalui jaringan transmisi, yaitu telepon seluler atau internet kita sendiri. Yang keempat ada Geographical Information System atau GIS, yaitu sistem informasi geografis. GIS ini perangkat lunak atau hampir bisa dibilang mirip dengan GPS. Tapi GIS ini bisa diletakkan berupa seperti chip karena dia perangkatnya lunak dan dia berbentuk fisik, jadi bisa diletakkan di truk, bisa diletakkan di palet, bisa diletakkan di kontainer seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui sini sudah sampai lalu kita dengan bantuan chip itu. Jadi si chip itu akan menggunakan antenanya untuk mengirimkan radar radionya ke sistem komputernya. Lalu ada web based tracking, lalu ada automate guide facial system, dan yang terakhir itu ada information direct system. Lalu yang terakhir ini ada informasi teknologi atau teknologi informasi. Yang seperti yang kita ketahui, information technology is a study of design, implementation, development, support or management of computer-based information system, especially in hardware atau perangkat keras and software atau perangkat lunak application. Jadi si T ini kan terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang menangkap, menganalisis, dan memberikan informasi dimanapun kita berada atau dimanapun hal-hal yang kita butuhkan berada. Karena manajemen rantai pasok atau logistik itu didefinisikan sebagai jaringan organisasi atau organisasi ini tidak bisa membentuk jaringan kecuali mereka terhubung melalui IT ini atau teknologi ini yang menghasilkan rantai pasok. Dan IT antara penerima barang yang akan dikirimkan barang tersebut. Jadi si contoh dari keberhasilan IT ini itu ada di mana internet itu digunakan pesanan pelanggan. Jadi mereka sudah menerapkan sistem pesanan IT ini untuk mengumpulkan pesanan pelanggan secara langsung dan berbagi informasinya itu melalui si IT ini sehingga mereka dapat memperkirakannya dengan lebih baik dan memasok kebutuhannya sendiri. Lalu ada informasi teknologi sendiri terhadap logistik lakukan online agar banyak
berkaitan. Lalu di sini ada web untuk berbagi dan berkolaborasi rantai pasok. Lalu ada scheduling atau penjadwalan, lalu ada manajemen persediaan atau inventory management, lalu ada logistik and warehouse management atau logistik dan manajemen gudang, dan yang terakhir itu ada layanan pelanggan atau si customer service. Jadi pelanggan akan melalui si customer service ini sendiri untuk menerima informasi lalu disampaikan ke atas untuk sebagai evaluasi oleh perusahaan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin memberikan saran, kritik atau pertanyaan, kami siap menampung. Baik, terima kasih. Nanya dong. Nanya dong. Mau nanya. Aku mau nanya, Nes. Oke. Nes. Saya sebentar. Saya komen dulu, ini presentasinya bagus, colorful, begitu ya, dibuat menarik. Nah, jadi harap nanti yang akan presentasi ke depan juga buat colorful dan menarik seperti ini. Bagus ya tampilannya. Jadi yang sudah upload bisa di upload ulang nanti file presentasi. Baik. Silakan, saya buka sesi diskusi. Kita mulai dari tadi Kinsai yang dari Pangandaran. Bagaimana cuaca di Pangandaran hari ini, Kinsai? Bagus? Sedikit mendung, Pak. Sedikit mendung, oke. Baik. Kinsai ini sehat karena makan ikan segar terus, gitu ya. Ikan segar mentah-mentah. Alhamdulillah, Pak. Langsung dimakan, begitu. Jadi sehat, Kinsai. Matang, Pak. Makannya matang, Pak. Oh, matang. seperti orang Jepang. Ya. Enggak, Pak. Silakan, Mas Kinsai. Saya mau bertanya tentang RFID, Pak. Kalau RFID itu kan di barcode, pakai barcode kan. Nah, bagaimana kalau barcode-nya habis di barcode-nya rusak itu gimana? Ulangin, Kinsai. Nggak kedengeran. Silakan diulangi, Kinsai. Halo? Silakan diulangi. Tolong diulangi, ya. Kinsai. Kurang jelas kata Nes. Mau nanya, kelemahan RFID kan dia tuh kan pakai barcode. Nah, kalau udah kita nyekan pertama, terus barcode-nya rusak, nah itu gimana? Habis kalau barcode rusak itu pemecahannya gimana gitu? Silakan. Sama kelemahan yang lain itu apa? Kalau pakai RFID gitu aja sih. Soalnya kan rata-rata sekarang semua pakai RFID, pakai barcode semua. Iya. Baik, Agnes silakan. Terima kasih. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Kinsai. Kalau untuk kelemahan dari RFID, maksudnya tadi kalau nge-scan rusak itu gimana gitu ya? Iya. Misalnya pertama scan itu kan bisa nah terus mau di scan ulang, barcode-nya keburu rusak gitu. Itu gimana pemecahannya gitu loh? Ya kalau dari kami nih ya, kalau misalnya di scan ulang ternyata ada kerusakan, mungkin pada saat menggunakan barcode yang seperti ini pun kalau misalnya ada kerusakan atau ininya misalnya hilang tuh si nomornya kan mungkin itu juga tidak bisa scan gitu kan. Nah, terbaca. Nah, jadi itu gimana pemecahannya? Ya, tidak bisa terbaca. Nah, tidak bisa terbaca. Jadi menurut kami sih kalau itu akan ada diadakannya perbaikan karena kami sendiri pun tidak mengetahui apa kelemahan yang spesifik dari RFID. Karena yang seperti kami ketahui kalau untuk kelemahan RFID sendiri itu sebenarnya biayanya lumayan gede dibanding menggunakan si barcode yang seperti ini. Karena kan kalau RFID pasti menggunakan harus online kan, dia nggak bisa offline. Otomatis harus menggunakan internet koneksi juga. Terus harus ribet, sebenarnya ribet juga karena kan harus di input data ID itu seperti nama barang, harga, spesifik barangnya karena kan harus diinput dulu. Sedangkan kalau si
barcode seperti ini kan tidak perlu hanya nomornya saja mungkin, dan itu tidak ada data yang terkait di dalamnya. Sedangkan si RFID ini ada. Terus harus membutuhkan juga apa ya, perpustakaan atau kayak seperti, bukan perpustakaan sih, bisa dibilang membutuhkan pendukung yang bersifat substansi untuk sebagai data. Nah itu yang bingung itu, substansi itu gimana sih? Nah kalau substansi itu, substansi apa nih? Kalau substansi itu kayak instansi itu. Iya, kalau substansi itu kan seperti ada kayak data gitu loh, saya kalau data manual. Kalau iya gitu. Data manual ya? Iya, jadi dia membutuhkan data manual untuk di perpustakaannya. Jadi data itu yang dimasukkan ke dalam si RFID itu sebagai informasi untuk pada saat di-scan. Kalau menurut kami seperti itu. Mungkin kalau ada yang bisa nambahin. Silakan kalau ada teman-teman lainnya mau nambahin, silakan. Yang mau nambahin? Ada? Agnes? Iya, Pak. Boleh sebentar saya sharing file dulu sebentar tentang RFID. Iya, bentar Pak. Di dalam topik supply chain management, ada satu topik membahas tentang information technology. Information technology itu dikaitkan dengan teknologi terbaru dalam supply chain untuk melakukan integrasi, ya, from the upstream until to downstream. Teknologinya namanya RFID, teknologi in supply chain, ya. RFID itu kepanjangnya Radio Frequency Identification. It is different to barcode. Ini berbeda dengan barcode. Perbedaannya apa? Perbedaannya di dalam RFID itu ada banyak data bisa diinputkan ke sana. Kemudian kalau barcode itu dibaca dengan menggunakan suatu tag manual harus didekatkan, sementara RFID ini menggunakan gelombang radio, namanya juga radio frequency identification, sehingga tombol tag-nya ini tidak perlu didekatkan begini. Jadi bisa dibaca satu batch, ya, satu batch bisa dibaca. Kemudian RFID itu sudah banyak digunakan di kartu-kartu flash, kartu-kartu tagihan dan sebagainya, ya. Sudah banyak digunakan, termasuk juga misalkan parkiran, di mana ada beberapa parkiran otomatis begini nih. Sebentar, parkiran otomatis menggunakan RFID sehingga sudah terbaca nomor kendaraan dan sebagainya. Nah, di dalam supply chain, nah ini misalkan aplikasinya di dalam retail. Aplikasinya dalam retail, ya, anak sekalian. Kita mulai dari barang datang. Barang datang itu satu truk. Truk ini masuk, begitu ya. Satu truk itu langsung dipindai secara otomatis. Tidak perlu satu persatu. Jadi kalau pakai barcode, apa yang mesti dilakukan? Satu persatu kan barangnya. Halo? Bisa didengar? Maaf, bisa didengar tadi, Anak? Saya sering ulang ya. Saya sering ulang ya. Bisa Pak, bisa Pak. Nah, sering ulang sampai di mana tadi? Sampai di sini ya. Nah, coba dilihat ini. Apa kelebihan RFID? Kalau barcode kita men-scan barang satu persatu. Ya, tetapi RFID bisa men-scan barang satu batch. Contohnya ini, truk masuk ke dalam retail, ini ada alat pemindainya, kelihatan nggak ini? Alat pemindai ini, saya tunjukkan dengan kursor. Nih, alat pemindai yang kursor warna merah, kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Truknya masuk, dipindai dengan alat ini. Satu truk ini datanya langsung masuk ke komputer. Ya, penggunaan RFID. Kenapa? Karena barang-barang yang sudah ditempelkan RFID itu memancarkan gelombang
gelombang radio. Begitu. Jadi langsung masuk ke dalam database, dalam retail ini. Tidak perlu diinput satu persatu lagi. Oke. Kemudian barang-barang disimpan di rak. Ya, barang-barang disimpan di rak. Setiap satu barang yang diambil, artinya dibeli, itu langsung melaporkan ke komputer bahwa dia sudah terambil, sehingga memotong status persediaan secara otomatis. Ya, dia akan dieksekusi kalau dia sudah bayar di sini. Kalau ada barang disimpan sembarangan, misalkan kalau Sri kan beli barang di supermarket, ya sudah didorongan, terus nggak jadi, barangnya kan ditaruh sembarangan aja di mana, begitu kan? Nggak jadi, ini taruh aja sembarangan di situ ya. Nah, itu kan waktu dicari itu barang di rak kan sudah berkurang satu, tetapi kok pembeliannya tidak ada. Dengan teknologi RFID ini, barang itu melaporkan diri di mana posisinya, sehingga tinggal diambil barang itu. Posisinya di mana. Termasuk kalau ada orang yang mencuri, ketahuan itu ini pencurian. Memasukkan di dalam sakunya, itu tahu posisi barang itu ada di saku. Nah, setelah itu, kalau mau bayar, kalau dulu kan kita bayar gimana? Satu persatu ya, di-scan. Kalau ini satu keranjang, langsung di-scan. Langsung ke kasir, langsung bayar saja. Itu salah satu contoh bagaimana keunggulan dari RFID. Nah, ini juga dikaitkan dengan di supply chain nanti. Di supply chain-nya itu antara satu factory, ini factory, ini distribution center, ini store. Itu terhubungkan dengan menggunakan RFID itu. Sehingga pabrik itu bisa mengetahui berapa jumlah status terkini dari barang-barang yang ada di masing-masing retail. Nah, dengan demikian bisa diketahui berapa jumlah barang yang dibutuhkan sebenarnya. Nggak miss, begitu ya, biasanya jadi tidak overstock kelebihannya. Nah, tentu sekali kalau saya tanyakan itu kalau barang ininya rusak. Kalau rusak, semua peralatan kan mungkin aja rusak ya. Mau RFID, mau barcode, begitu ya, bisa saja rusak. Kalau rusak ya tentu sekali harus diservis, begitu ya. Kalau rusak harus diservis. Kalau dia error ya harus diservis. Nah, sekarang pertanyaan keduanya begini, RFID kalau kita kaitkan di Indonesia belum banyak diterapkan di retail. Belum banyak karena membutuhkan tadi seperti Agnes katakan ya ada investasi. Nah, investasi yang dibutuhkan sementara sekarang kan dianggap barcode masih lebih murah kalau di retail ya, untuk di retail. Tapi ke depan RFID akan digunakan secara luas ke depan, beberapa tahun ke depan mulai akan diinstalasi terkait dengan investasi peralatan dan yang semakin murah dan penggunaan sumber daya yang semakin sedikit serta akurasi dari stoknya makin tinggi. Nah, ini adalah suatu value added yang sangat tinggi sekali apabila sistem di supply chain ini bisa mengetahui akurasi stok atau inventory secara real time. Ya, itu jadi sangat penting sekali. Jadi investasi ini sangat worth it gitu ya, sangat worth it untuk digunakan penggunaan RFID ke depan. Baik. Nah, sementara saya stop dulu sharingnya. Silakan dilanjutkan lagi. Siapa yang akan mendiskusikan lagi? Silakan. Tanya lagi. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Heni. Ya, silakan Mbak Heni. Heni, Pak. Silakan. Iya, Pak. Pak, Ke terkait kelompok dengan 2. yang RFID. Ke kelompok 2 ya. Menanyakannya ke kelompok 2. Silakan. Oh, baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya untuk kelompok 2. Tadi kelompok 2 sudah menjelaskan tentang Electronic Data Interchange atau EDI. EDI. Ya, oke. Lanjut Heni. Pertanyaannya apa? Baik, Pak. Salah satu fungsi EDI itu tadi katanya bisa memberikan hambatan untuk membantu perusahaan itu mempermudah aktivitasnya. Nah, pertanyaan saya, hambatan seperti apa spesifiknya yang bisa diberikan si EDI itu sehingga dapat mempermudah aktivitas atau kegiatan yang menggunakan EDI tersebut. Terima kasih. Nes, bantu Nes.
Ya. Di sini saya akan mencoba menjawab karena tadi saya juga yang ngejelasin. Nah, di sini ya tadi saya tadi menjelaskan bahwa salah satu manfaat atau kegunaan teknologi ADI ini dalam logistik dan manajemen rantai pasok itu untuk memperhambat, maksudnya itu memperhambat si pesaing dalam meningkatkan produksi mereka, tetapi meningkatkan keuntungan bagi si perusahaan tersebut yang menggunakan electronic data interchange ini. Karena kan teknologi EDID ini juga sebenarnya masih jarang digunakan oleh perusahaan-perusahaan logistik karena jarang ada perusahaan yang tidak menggunakan email, karena seperti yang kita tahu perbandingan electronic data interchange ini sebenarnya perbandingannya dengan perusahaan yang menggunakan email. Jadi seperti tempat saya magang dulu itu mereka belum menggunakan teknologi EDI. Jadi mereka untuk mengirimkan data, sistem informasi, mengirimkan faktur, invoice itu semuanya masih menggunakan sistem email by email, belum menggunakan si EDI ini. Sedangkan kan si EDI ini dia ini lebih cepat gitu loh. Karena transaksinya lebih cepat, tidak menggunakan kertas sebagai transaksi ininya, otomatis gitu terkirim. Kita upload tinggal langsung terkirim. Sedangkan email kita harus ngetik dulu secara manual, kita harus buat faktur pajaknya, kita harus buat invoice-nya. Sedangkan si EDI ini tidak usah, kita hanya masukkan beberapa data doang sebagai kata kuncinya, langsung muncullah faktur atau invoice yang langsung otomatis terkirimkan ke si vendor kita atau pelanggan-pelanggan kita. Jadi kan menurut kami memang kan bakal menghambat ini dong si pesaing kita gitu untuk lebih meningkatkan performance dari perusahaan mereka. Otomatis kan mereka akan tertinggal, sedangkan kita yang menggunakan EDI ini akan lebih di depan daripada mereka. Mungkin itu sih kalau penjelasan dari kami. Iya, bagus. Maksudnya meningkatkan competitive advantage dibanding dengan perusahaan pesaing. Jadi menghambat pesaing itu seperti itu maksudnya. Keunggulan EDI ya. Jadi EDI ini kalau di Indonesia ada perusahaan yang provider yang menyelenggarakan penggunaan aplikasi EDI, yaitu namanya PT EDI ini. PT EDI Indonesia merupakan perusahaan penyelenggara EDI di Indonesia. Jadi transaksi-transaksi elektronik itu tidak manual, yang seperti manual itu dalam tanda petik ya, kalau kita masih menggunakan email itu sudah tertinggal. Jadi ini transaksinya secara otomatis. Misalkan ini sudah ada kontrak dengan supplier. Setiap terjadi reorder point, misalkan barang tinggal 10 unit, maka secara otomatis sistem EDI yang kita sudah terkoneksi dengan supplier akan bekerja mengirimkan pemesanan. Yang mengirimkan pemesanan dan langsung supplier langsung juga memproses pemesanan tersebut dan mengirim barang. Jadi sudah tidak manual lagi oleh manusia dengan menggunakan email. Sistem yang akan langsung mengeksekusi. Gitu. Jadi yang sudah kita masukkan ke dalam sistem itu parameter-parameternya langsung mengeksekusi. Ya kalau yang beberapa perusahaan yang lebih canggihnya misalkan menggunakan ERP ya, Enterprise Resource Planning, di mana anak-anak kan juga sudah belajar ya menggunakan ERP yaitu SAP. Nah, di situ transaksi-transaksi yang berbasis ADI juga dilakukan. Bagus ya, Agnes. Dilanjutkan, silakan kalau ada yang masih mau didiskusikan, silakan. Dari yang lainnya, dari kelompok yang lainnya, silakan. Silakan. Yang lainnya? Wina, dari Mbak Wina, Mbak Nurul, tadi Kinsai sudah, Gita, Andrea, Nasti, Rizal, ayo silakan Rifki, David Caniago, Alvino, Alivio, silakan. Andre Barus, Nur Azizah,
Ayo silakan, ada yang mau bertanya? Pak ingin bertanya. Nah, siapa nih? Siapa yang mau bertanya? Krisma ya nih Pak. Krisma. Oke, silakan Krisma. Dalam hal ini kan internet merupakan kegiatan internet mempermudah kegiatan logistik. Nah, bagaimana dalam penggunaan internet Sebentar Pak, suaranya mengganggu. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Lanjutin, selesaikan. Dalam penggunaan internet. Nah, bagaimana dalam penggunaan internet jika terjadi masalah koneksi? Apakah kegiatan tetap dilakukan dan bagaimana kebijakan dari setiap perusahaannya? Terima kasih. Ya, baik. Agnes, jadi ini pertanyaannya. Halo Agnes. Ya Pak. Ini kan kita menggunakan jaringan internet, begitu ya. Nah, mungkin di suatu daerah itu ada koneksinya terganggu, begitu ya. Nah, bagaimana antisipasi perusahaan untuk mengatasi misalkan terjadi gangguan internet transaksi suatu daerah? Gimana? Ini mungkin dijawab sama teman saya Pak Nurul. Oke, silakan. Mbak Nur. Silakan Mbak Sri. Siapa tadi? Terima kasih Kak Krisma. Tadi berbicara tentang koneksi ya? Ya, Nurul. Iya benar, tentang masalah koneksi. Apakah kegiatan logistiknya tetap berjalan dan bagaimana kebijakan dari suaranya Kak? Ya, Nurul, jadi kalau misalkan terjadi gangguan koneksi internet, kan kita mengandalkan komunikasi lewat ADI tadi ya, atau VSAT gitu. Nah, kalau misalkan ADI itu jaringan yang gini, ada jaringan yang dibangun oleh perusahaan menggunakan jalur internet misalkan ya. Tapi ada perusahaan yang membangun jalurnya sendiri menggunakan VSAT. Dia beli jaringan sendiri, begitu. Tidak tergantung pada jaringan internet. Memang lebih murah tadi menggunakan jaringan internet. Nah, kalau ada perusahaan menggunakan jaringan internet dan kebetulan di satu daerah terganggu, itu bagaimana Nurul? Transaksi bagaimana nanti? Kalau menurut kelompok kita, pasti setiap perusahaan sudah menyiapkan kayak yang akan terjadi gitu. Jadi kayak udah nyiapin plan B-nya kalau koneksinya terputus, jadi dia bakal ngelakuin plan yang lain gitu. Begitu juga dengan kalau lampu padam atau listrik lagi ada gangguan, pasti mereka sudah menyiapkan kayak genset dan segala macamnya. Dan ya gitu Kak Krisma. Ya, backup. Jadi mungkin perlu dipikirkan backup system. Memang jaringan internet kadang-kadang bisa jadi terputus karena gangguan listrik atau ada bencana dan sebagainya ya, ada post major lah. Nah, kalau ada post major terpaksa transaksi terhenti dulu ya, terganggu. Mungkin bisa menggunakan, kalau internet putus bisa nggak menggunakan jaringan telepon atau menggunakan fax. Alternatifnya menurut Nurul itu ada alternatif, misalkan jaringan fax, menggunakan fax ya, transaksi bisa nggak menggunakan fax atau telepon atau SMS misalkan ya. Nah, itu jadi harus ada back. Jadi inti pertanyaan dari Krisma itu adalah perusahaan seharusnya kalau terjadi masalah di jalur utamanya, maka dia harus punya backup sistemnya. Begitu ya maksudnya. Apa yang harus di backup oleh perusahaan, alternatif atau plan B-nya tadi itu untuk mengatasi gangguan tersebut. Nurul sudah menyatakan, jadi ada perusahaan menyiapkan backup sistemnya. Nah, itu jawabannya, backup sistem ya. Baik, yang lainnya ada pertanyaan lagi? Dari yang lainnya, Rizal. Ada pertanyaan Rizal? Ya, silakan Pak. Rizal maksudnya. Rizal ada. David Chaniago nih ada nih, David. Orang awak ya David ya, David Chaniago nih. David Chaniago. Palembang, Pak. Orang Palembang. Palembang. Orang Togalo rupanya.
Ayo. Om Kito Galo, apa? Mau ditanyakan Belum ya? ada, Pak. Apa yang mau ditanyakan? Gimana kalau mau ngirim PP dari Palembang ke Bandung? Internetnya mati, bagaimana? Caniago? Mana Caniago nih? Belum ada, Pak, pertanyaan. Belum ada pertanyaan? Kebanyakan makan pempek nih, Caniago nih. Siapa lagi nih? Mau tanya nih. Yuki. Mana Yuki nih? Yuki. Adrian. Mana nih anak-anak lanang ini mana nih? Adrian, Hidayat. Sofian. Jangan dimatikan ini. Hiban. Ayo, ada pertanyaan lagi nggak? Alivio, dengar Alivio? Bagaimana? Halo anak-anak? Masih ada yang mau ditanyakan nggak? Hadir. Ada, silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Putri, ada yang mau ditanyakan, Putri? Belum, alhamdulillah sampai saat ini masih paham, Pak. Iya. Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, baik Agnes sama Nurul, silakan ditutup presentasinya, silakan. Silakan ditutup. Terima kasih untuk atas partisipasi dan perhatian teman-teman semua dan Pak Agus. Di sini kami menyimpulkan bahwa impact dari si teknologi itu sendiri untuk kemajuan logistik dan rantai pasok itu sebenarnya sangatlah membantu dan sangat dibutuhkan sebenarnya, walaupun di Indonesia sendiri masih sulit untuk diterapkan dan belum semua perusahaan logistik atau rantai pasok yang bisa menerapkan dari sistem-sistem atau aplikasi atau teknologi yang tadi kita bahas. Dan mungkin ke depannya kita juga bisa memahami ini dan mengimplementasikannya di perusahaan kita nanti tempat kita bekerja atau bisa sebagai informasi yang membantu juga untuk kita ke depannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk perhatian teman-teman dan Bapak Guru. Dan Pak Agus. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Nurul ada yang mau disampaikan. Silakan Nurul. Mbak Nurul. Mbak Nurul Aini, silakan. Iya, terima kasih teman-teman dan Bapak sudah memberikan kami kesempatan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi ini. Nah, itu aja, Pak. Terima kasih ya. Kita aplaus untuk kelompok 2 ya. Aplaus semuanya. Bagus presentasinya ya. Terima kasih.